Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kisah misteri kali ini bercerita tentang seseorang yang dijadikan tumbal pesugihan oleh kakak kandungnya sendiri. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Ayahku dijadikan tumbal oleh kakak kandungnya sendiri. Karena almarhum ayahku adalah tumbal pesugihan kakak kandungnya sendiri, ada suatu hal yang tentu tidak disukai keluarga ayahku, hingga pernikahan mereka hanya bertahan sampai usiaku 3 tahun. Kakak ayahku ini adalah budeku. Ajaibnya, budeku mempunyai 2 suami, dan kedua suaminya ini pun tidak masalah akan hal itu. Dan kedua suaminya, anak mereka hanya 1, namanya Mas Agung, teman mainku. Kita terpisah karena ayah dan ibuku bercerai. Aku ikut dengan kakek nenek dari ibuku. Aku sedih saat mendengar kabar Mas Agung meninggal dengan kondisi tak wajar. Wajahnya hijau dan melotot. Mungkin saat meninggal, dia seusia anak kelas 6 SD. Saat aku duduk di bangku kelas 6 SD, aku mendapat kabar bahwa ayahku kecelakaan jatuh dari motor. Dan karena ada penyakit gula, beliau tidak bisa jalan. Aku bersama kakek dan nenek bertolak ke Jakarta untuk melihat kondisinya. Saat sudah di rumah, tiba-tiba Bude datang menjenguk sambil membawakan makanan dalam rantang yang sepertinya sudah disiapkan untuk ayahku. "Permisi," ucap seseorang di balik pintu. "Iya, sebentar," jawabku sambil berjalan ke arah pintu. Ceklek. "Oh, Bude, silakan masuk." "Iya, terima kasih." "Bapak di mana, Nin? Gimana kondisinya?" tanya budeku sembari melangkah masuk. "Itu Bude di kamar. Alhamdulillah sudah membaik." "Syukurlah kalau begitu," jawab Bude. "Mari Bude, saya antar ke kamar ayah." "Iya Nin, sekalian ini mau ngasih makanan buat bapakmu," jawab Bude sambil menenteng rantang di tangannya. Sebelumnya aku sudah duluan masuk ke kamar ayah untuk memberitahu kalau Bude datang menjenguknya. "Yah, itu dicari Bude." "Suruh masuk aja Nin," jawab ayahku. Tak lama Bude pamit setelah ngobrol ngalor ngidul, yang aku tak paham apa yang mereka bicarakan. "Oh iya Geng, ini aku bawakan makanan untukmu," ucap Bude sembari meletakkan rantang di meja sebelah kasur ayah. "Malah repot-repot Mbak," jawab ayahku sungkan. "Nggak ngerepoti, sama saudara sendiri juga kok," jawab Bude. Setelah Bude meninggalkan rumah, aku langsung kembali ke kamar ayah untuk segera membereskan gelas dan menyiapkan makanan dari Bude untuk ayahku. Tapi ayah justru menyuruhku untuk membuang makanan yang ada dalam rantang itu. "Nin, jangan dimakan. Dibuang saja itu makanan dari Bude," ucap ayahku dengan nada tegas. "Loh, kenapa ya? Kok dibuang?" jawabku heran. "Pokoknya, apapun itu yang diberikan oleh Bude kepada kita, jangan dimakan, dibuang saja," jelas ayahku dengan nada sedikit lebih tinggi. "Bisa celaka kalau dimakan," imbuh ayahku lagi. "Pokoknya apapun itu, jangan dimakan," pesan ayahku. Aku yang masih bingung dan tak mengerti ucapan ayah, akhirnya aku menurut apa katanya. Setelah 1 tahun perawatan, kondisi bapak mulai membaik. Sedikit demi sedikit beliau bisa berjalan. Kami melalui hari-hari kami dengan bahagia. Tapi hanya sekejap karena kita memang tinggal terpisah. Bulan Desember 2005 aku kelas 2 SMP. Aku menerima telepon dari Jakarta bahwa ayahku masuk rumah sakit lagi. Tapi masih belum diketahui penyakitnya. Aku bertolak dari Boyolali ke Jakarta. Di rumah sakit aku sangat terpukul melihat kondisi ayahku. Saat perawat akan mengambil darah untuk sampel, yang keluar bukan cairan merah,
melainkan cairan bening dari tubuh ayahku. Gula darah, jantung, dan lain-lain semua normal. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi dengan ayahku sebenarnya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Pikiran mulai kalut, bingung, dan tak tahu harus bagaimana. Akhirnya ayahku diperbolehkan untuk pulang dan istirahat di rumah. Ternyata saat itu adik sepupuku minta menginap di rumah ayah di Kebagusan. Tapi entah bagaimana ceritanya, mendadak jam 2 dini hari minta diantarkan pulang ke rumahnya di Mampang. Bude juga di Mampang, tapi beda rumah. Mau tidak mau ayah mengantarkan sepupuku itu pulang mengendarai motor. "Mbak, aku pengen pulang," ucap adik sepupuku mendadak. "Loh, ini sudah lewat tengah malam loh. Dini hari malah. Kenapa nggak besok pagi saja?" "Gak mau, pokoknya sekarang mau pulang. Ayo mbak antar pulang," jawab Dika merengek. "Mbak nggak berani, nggak tahu jalan. Mbak tanya ayah dulu ya." Sebenarnya aku tak tega membangunkan ayah dalam tidurnya. Tapi Dika, adik sepupu, sudah merengek minta pulang. Dengan berat hati aku membangunkan ayahku. Ya, bangun ya." Kenapa Nin? Kenapa belum tidur kamu?" tanya ayahku. "Itu ya, Dika bangunin Nina, minta diantarkan pulang." "Ini jam berapa?" tanya ayahku sembari melirik jam dinding yang ada di atas pintu kamarnya. "Jam 2 pagi loh." "Masih malam ini Nin," ibunya. "Iya ya, tadi sudah aku bilangin kalau besok aja pulangnya. Tapi nggak mau, minta sekarang." "Ya sudah, Dika suruh nunggu bentar, ayah siap-siap dulu," ucap ayahku, kemudian bangun dan bersiap. Setelah mengantar Dika sampai ke rumahnya, di perjalanan pulang, ayahku merasa ada yang memperhatikan dari balik jendela rumah Bude. Dan cetuk, seperti ada batu kecil mengenai lutut kiri ayahku. Sampai di rumah, ayah mengeluh kepanasan dan kemudian mandi. "Yah, kok malam-malam mandi?" "Iya Nin, ayah gerah kepingin mandi, biar segar," jawab ayahku. Aku lihat raut wajah ayahku pucat dan lemas. Tak lama setelah ayah selesai mandi, bukannya kelihatan segar, malah menggigil kedinginan. Disertai dengan mulut ayahku jadi pelo, ngomongnya tidak jelas. Nin, tolongin ayah Nin," ucap ayahku dengan suara yang kurang jelas. Aku yang sedang duduk di ruang tamu kemudian berlari karena mendengar ayah meminta tolong. "Astagfirullah ya, kenapa ya kok jadi seperti itu?" Ayahku hanya menggeleng-geleng kepala dan badannya menggigil sekali. Karena untuk menjawab saja sudah susah. Kemudian aku segera meminta pertolongan kepada tetangga sekitar agar segera diberi pertolongan pertama. Akhirnya tetangga-tetangga membantu dengan membacakan surah Yasin. Ada satu remaja wanita dalam pengajian itu bisa melihat bahwa ayahku seperti sedang dikejar oleh makhluk tinggi besar. Aku yang dikasih tahu itu begitu kaget dan takut. Mbak, sini, aku mau ngobrol, penting," ucap remaja wanita yang aku tak tahu namanya. "Gimana Mbak?" "Itu ayahmu sepertinya sedang diganggu oleh makhluk besar. Tapi warna tubuhnya semua hijau. Buto hijau itu Mbak," jawabnya. Sontak aku kaget mendengar penjelasan remaja wanita di sampingku ini. Antara percaya dan tidak, tapi aku bisa merasakan kalau ayahku sepertinya memang sedang diguna-guna. Karena ayah tidak sadar juga, tetangga memutuskan untuk membawa ke rumah sakit menggunakan mobil. Tiba-tiba terdengar suara salah satu warga menyebut, "Allahu Akbar." Sontak semua mata teralihkan ke arah ayahku yang sedang digendong. Anehnya, tubuh ayahku tidak muat masuk ke dalam mobil. Semua warga yang ada di situ terlihat kebingungan.
Kemudian salah satu ustadz memberikan aba-aba untuk membacakan ayat suci Al-Quran, dan akhirnya tubuh ayahku bisa masuk ke dalam mobil. Saat ayahku dirawat di rumah sakit, suami kedua Bude, ayah mendiang Mas Agung, rajin sekali membantu ayah sendirian. Beliau baik sekali. Terlihat sekali beliau tulus dan sayang kepada ayah, layaknya adik sendiri. Tapi tidak lama setelah itu, aku dan ayah dikejutkan oleh kabar bahwa suami kedua Bude meninggal dengan kondisi tak wajar. Laki-laki meninggal dengan wajah hijau, mata melotot, dan lidah menjulur seperti habis dicekik, terduduk di kursi. Aku dan ayahku sedih sekali mengingat betapa baiknya beliau mengurusi ayah saat di rumah sakit. Selang beberapa waktu, Bude datang menjenguk bersama suami pertamanya, membawakan makanan. Dan seperti biasa, setelah mereka berpamitan, bapak membuang makanannya. Tak lama, aku kembali berpisah karena aku harus kembali sekolah. Aku tak menyangka itu adalah saat terakhir aku bertemu dengan ayahku dalam kondisi hidup. Aku sedikit mendengar kabar pilu tentang suami Bude yang kedua waktu beliau merawat ayahku di rumah sakit. Secara medis, ayahku sehat-sehat saja. Kemudian suami Bude mencoba untuk memanggil orang pintar untuk datang ke rumah sakit. Ternyata apa yang dilihat oleh paranormal itu membuat aku menyangka dengan adik kandungnya sendiri, dia tega menumbalkan ayahku. Sakit hatiku, demi harta dia tega. Paranormal itu melihat bayangan Bude sedang berdiri di jendela rumah sakit sambil mengalungkan ular di lehernya. Mungkin karena merasa terganggu atau ikut campur, suami kedua Bude meninggal secara tidak wajar. Tak lama setelah membawa paranormal ke rumah sakit. Terduduk di kursi, lidah menjulur, mata melotot, dan wajah hijau. Sama seperti kondisi mendiang Mas Agung yang sudah meninggal lebih dulu. Bulan Februari 2006, aku menerima telepon dari Jakarta. Ayah dibawa ke Ponpes di daerah Kuningan, Jawa Barat. Beliau harus diruqyah, karena ini bukan hal yang bisa disembuhkan secara medis. Dan aku tidak bisa menghubungi ayahku, tidak dapat menjenguk juga karena tempatnya yang tidak terjangkau. Perpisahan orang tua memang tidak mengenakan. Hanya aku yang benar-benar khawatir sendirian. Yang lainnya hanya turut prihatin. Tapi apa yang bisa dilakukan anak seusia aku saat itu? Belum ada smartphone dan angkutan yang mumpuni untuk memaksakan diri menemui ayahku. Akhirnya, pada bulan Maret tahun 2006, aku menerima kenyataan bahwa aku menjadi seorang yatim. Jenazah ayahku dibawa ke Solo dan dimakamkan di sana. Aku tak bisa berontak karena itu keputusan keluarga besarnya. Saat dipakaikan baju semua sempit, sampai akhirnya pendeta yang datang menggunting baju ayahku agar bisa masuk ke badannya. Di bawah peti ditaruh 2 ember besar untuk menadai cairan nanah yang keluar dari tubuh ayahku. Melihat kondisinya yang demikian, aku hanya bisa menangis. Tapi saat itu yang aku rasakan, ayah seperti masih hidup. Karena aku melihat matanya menatap sayu ke arahku, seolah berkata, "Anakku sudah datang." Aku bacakan surah-surah pendek Al-Quran. Tak lama mata ayahku terpejam dan kondisi jasadnya membaik. Tubuh yang tadinya membengkak berangsur normal. Cairan yang mengucur dari dalam tubuhnya berhenti. Aku menangis dalam hati saat peti ayah mulai dipaku. Saat itulah saat terakhir aku melihat beliau. Dan setelah kepergiannya, tak ada satupun keluarga dari pihak ayah mencari ataupun menghubungiku. Padahal aku adalah anak satu-satunya. Sampai saat ini, aku sudah berkeluarga. Aku sama sekali tidak mau datang dan menemui keluarga ayahku. Untuk pesugihan apa, aku kurang tahu. Karena aku tidak dekat dengan keluarga ayahku. Yang aku tahu, dibanding saudaranya yang lain, Bude ini yang paling berada secara ekonomi, tapi pelit.
Sepertinya hal ini sudah jadi rahasia umum bagi keluarga ayah. Meskipun ada bukti, ada saksi, nggak bisa dilaporin ke polisi karena bukan ranahnya kepolisian untuk ilmu hitam seperti itu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.